ada suaranya. Nah, dia tuh bisa merubah wujud dan merubah suara, dan dia kekal, diberi kehidupan kekal sampai nanti akhir zaman. Maka ketika diusir oleh Nabi Musa ini, si Samiri ini ya berpindah-pindah tempat ya, terus juga berpindah-pindah wujud, identitas dia ganti, suara dia ganti, sehingga ketika dia menyisip ke antara kaumnya para nabi semenjak Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam ya, ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam si Samiri ini mengubah wajahnya, mengubah identitas, tone vokalnya ya, bahkan gerak-geriknya, mimiknya, itu dia menjadi Yudas Iskariot. Dia menyusup ke rombongan Hawariun ya, para sahabat Nabi Isa alaihissalam yang membelot, yang ketika kekaisaran Romawi ini mengejar Nabi Isa alaihissalam, si Yudas Iskariot ini membocorkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, dia digantikan menggantikan kedudukan Nabi Isa alaihissalam di kayu salib. Maka ketika Nabi Muhammad menceritakan di hadis tentang Dajjal, Nabi Muhammad bilang, sesungguhnya tidak ada para nabi sampai dengan aku diturunkan ya, aku diperintahkan, yang tidak menceritakan Dajjal. Nabi Adam itu juga menceritakan tentang fitnah Dajjal ya, kekejamannya, terus juga konspirasi Dajjal, makarnya Dajjal. Nah, sesungguhnya semua nabi-nabi itu mengetahui Dajjal itu ya punya matanya dua. Nah, tidak ada info yang mengatakan Dajjal itu matanya satu ya, karena kejadian Dajjal mata satu itu kejadiannya ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya, maka yang mengetahui Dajjal itu picak matanya hanya Nabi Muhammad, karena sebelumnya itu Dajjal ya seperti manusia pada umumnya. Nah, ketika tentara Herodus ya, tentara Romawi itu melakukan penusukan ya dengan tongkatnya itu, dengan cambuknya. Nah, ditusuk badannya, terkenalah matanya ini ya. Nah, salah satunya mengenai bola mata, maka Dajjal itu jadi picek. Nah, ketika buru-buru diturunkan karena hari Sabat, karena hukum Yahudi itu tidak boleh, hari Sabat itu tidak boleh membunuh, tidak boleh ada penyaliban, maka segera diturunkanlah itu yang si Yesus itu. Padahal itu adalah Yudas Iskariot yang disamarkan wajahnya, dibuat seakan-akan seolah-olah mirip dengan rupanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika ditaruh di goa ya, ditutup ya. Nah, Barnabas dan sahabat yang lain itu sadar bahwasanya Nabi Isa pernah mengatakan bahwasanya ada di antara kalian yang akan menggantikan kedudukanku. Maksudnya adalah menggantikan kedudukan di tiang salib. Maka Barnabas sadar kalau dia mati berarti dia benar Isa alaihissalam. Tapi kalau dia masih hidup berarti dia Dajjal. Nah, ketika dibongkar kain kafannya, itu wujud Dajjal, wujud si Samiri ini kembali ke wujud aslinya. Maka terpencarlah itu ya, cipratan darahnya itu ke kain kafannya. Nah, itu yang menjadi salah satu referensi mesin fotokopi. Jadi cipratan darah kepada kain kafan itu bukan konstruksi wajahnya Nabi Isa, tapi itu konstruksi wajahnya Dajjal, karena dia balik lagi kepada wujud aslinya. Nah, ketika dibuka kain kafannya, dia masih hidup. Maka Barnabas dan sahabat yang lain pun tahu ini berarti Dajjal. Kalau dia Isa, dia pasti mati. Ya, tapi ketika dia masih hidup ya dia Dajjal. Nah, matanya udah picek karena kena tusukan tombak dari salah satu tentara Herodus ya, Romawi ya. Maka mengembaralah itu si Dajjal setelah itu di zamannya Nabi Isa terus mengembara. Nah, akhirnya dibelenggu kembali di Pulau Sokotra ya, supaya fitnahnya tidak menyebar luas. Tapi tentaranya dan pengikut-pengikutnya sampai sekarang masih ada. Dan banyak juga para ulama yang meyakini bahwasanya Dajjal itu saat ini belenggunya sudah terlepas, karena dia menyiapkan ya
segala konspirasinya dulu ya, sehingga ketika dia muncul segala sesuatunya sudah siap. Salah satunya adalah AI ya. Jadi orang tuh tidak bisa mengetahui mana kebenaran, mana fitnah, mana asli, mana bohong. Ya, itu salah satunya adalah fitnah Dajjal. Terus juga tentara-tentaranya, bahkan ketika kita melihat kezoliman, ada Vel Epstein di mana penyembahan terhadap iblis Baal ya. Terus juga ya elit-elit dunia, elit-elit politik itu menyembah iblis. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa menghukum mereka karena mereka yang memegang kendali di elit global itu. Ya, Dajjal ini mempersiapkan. Nah, itulah tentara-tentara Dajjal, tentara-tentara iblis. Dan ketika dia sudah mau memunculkan ya, aktor utamanya ya, sutradaranya ini mau muncul nih. Nah, dia harus mempersiapkan dulu poin-poinnya. Sehingga nanti ketika dia muncul, orang dengan mudahnya percaya. Nah, salah satu hadis juga mengatakan bahwasanya Nabi ketika menceritakan tentang Dajjal, bahwasanya kendaraan Dajjal ini keledai. Ya, yang kecepatannya tuh super. Nah, ketika Nabi cerita itu, kita tafsir di zaman sekarang baru sadar bahwasanya jet pribadi yang bisa melesat lebih dari kecepatan angin gitu ya. Kalau pada zaman itu Nabi blak-blakan ya nggak akan ada yang percaya. Tapi kita tafsir maknanya, kita dalemin lagi. Kita lihat pada zaman sekarang, oh bener ya. Oh bener ya. Nah, itulah salah satu cerita bahwasanya Samiri Ad-Dajjal, siapa nama aslinya, bagaimana prosesnya, dan dia saat ini pun terus bermakar terhadap dunia. Sehingga nanti ketika akhir zaman, banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya, banyak orang yang dengan mudah terperdaya oleh fitnahnya. Lihat, makanya kan Rasul itu bilang, ketika Dajjal muncul, ikat istrimu, anak-anak perempuanmu di tiang-tiang rumahmu. Kenapa? Ya, para wanita ini ngelihat artis, ya, ngelihat artis Korea, artis Indonesia yang ganteng. Ya, jangankan yang perempuan, yang cowok juga begitu. Ngelihat artis cantik, ngelihat artis ganteng, langsung teriak histeris, fanatisme. Ya, seakan-akan tuh gila, seakan-akan terhipnotis. Gimana dengan Dajjal muncul terus dia menyerupai orang yang paling ganteng? Karena Dajjal memiliki kemampuan untuk menyerupai, ya, dia berubah wujud, berubah mimik, merubah ton suara karena memiliki istidrot. Kita lihat orang-orang sekarang ketika bertemu artis, ya, langsung serasa dunia tuh hilang, terhipnotis, hilang kesadaran. Maka balik lagi kepada diri kita. Kita harus sadar, memiliki kesadaran diri yang tinggi, kesadaran batin yang tinggi. Kita harus kembali kepada mengenal Allah, mengingat Allah. Jangan sampai lepas hati ini dari zikrullah, dari mengingat Allah. Jangan sampai nanti ketika akhir zaman itu kita sebentar lagi, karena ini udah akhir zaman. Bagaimana kalau terjadi 1 hari kemudian, 2 hari kemudian Dajjal muncul, sebulan kemudian Dajjal muncul, siapkah kita dengan keimanan kita? Kalau langsung kekeringan tiba-tiba, kita nggak punya makanan, dan kita hanya Dajjal bisa menimbulkan makanan. Maka Nabi bilang kan, bahwasanya makanan orang-orang di akhir zaman itu zikir. Maksudnya zikir itu adalah sabar. Yang biasanya dia makan sehari 3 kali karena kekeringan, kekurangan makanan, jadi dia batasi, dia puasa sehari sekali makan, ya. Yang tadinya sehari sekali makan jadi 2 hari sekali makan, yang tadinya 2 hari sekali makan jadi 3 hari sekali makan, ya. Zikir itu maksudnya adalah sabar, bukan berarti nggak makan sama sekali gitu ya, makan cuman sebiji kurma, sehari ini makan sebiji kurma. Sanggupkah ketika nanti akhir zaman kita melakukan itu? Ketika makanan itu langka, Dajjal menawarkan makanan, Dajjal menawarkan minuman. Akan dengan mudahnya manusia pada umumnya untuk menerima Dajjal. Udah nggak punya teknologi, dikasih teknologi sama Dajjal. Nggak punya makanan, dikasih makanan sama Dajjal. Nggak punya minuman haus, dikasih minuman sama Dajjal.
ya. Maka makanan orang-orang beriman pada akhir zaman itu adalah zikir. Dia bersabar, dia bersyukur. Yang tadinya makan itu berkecukupan, dia sehari sekali makan kurma. 2 hari sekali makan kurma cuma 1 biji. 3 hari sekali cuma makan kurma 1 biji. Yaitu kita nanti akan dilatih kesabaran kita, keimanan kita untuk berpegang teguh kepada Allah dan Rasul.